Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisha. Saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam dengan para penyihir Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam adalah salah seorang nabi dari Bani Israel. Nabi Musa lahir di Mesir dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah ke Raja Fir'aun yang zalim. Fir'aun memang terkenal dengan kekejamannya. Bahkan ia berani menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang wajib disembah oleh rakyatnya. Siapapun yang tidak setuju dan berani menentang Raja Besar Mesir itu pasti akan dihukum mati. Singkat cerita, Nabi Musa pun menjadi putra mahkota. Semua kemewahan istana bisa dinikmati sepuasnya. Akan tetapi, semakin Musa beranjak dewasa, semakin sadar pula ia dengan perilaku kejam ayah angkatnya itu. Nabi Musa yang akhirnya tahu bahwa dirinya adalah seorang Bani Israel, maka ia merasa sedih dan bimbang. Ia ingin sekali melawan kezaliman Fir'aun terhadap Bani Israel. Batin Musa berkata, haruskah aku membela Bani Israel dan menentang ayah angkatku sendiri? Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan bahwa Nabi Musa adalah utusannya yang akan menyelamatkan Bani Israel. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengangkat Musa sebagai nabi dan rasul untuk mengingatkan Fir'aun akan kezalimannya dan mengajak Fir'aun ke jalan yang benar. Namun Musa merasa lidahnya keluh dan tidak lancar berbicara, sehingga Nabi Musa meminta kepada Allah agar Harun menjadi pendampingnya di dalam berdakwah kepada Fir'aun. Dan mereka berdua pun pergi bersama-sama menghadap Fir'aun. Singkat cerita, Fir'aun marah besar kepada Nabi Musa dan kemudian menantang Musa untuk adu kesaktian melawan para penyihir sakti andalannya. Dan akhirnya bertarunglah Nabi Musa dengan tukang sihir Fir'aun. Tukang sihir Fir'aun melemparkan tali-tali dan berubah menjadi ular-ular yang berbisa dan ganas. Nabi Musa pun merasa ketakutan dan di dalam kekhawatirannya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Musa untuk melemparkan tongkatnya ke tengah lapangan. Dan secara tiba-tiba tongkat tersebut berubah menjadi ular raksasa yang menelan semua ular-ular tukang sihir Fir'aun. Melihat hal itu, para penyihir Fir'aun bersujud di kaki Musa dan mengakui bahwa Musa adalah Nabi dan Rasul Allah. Lalu mereka pun menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan Nabi Musa. Demikian kisah tentang Nabi Musa alaihissalam dengan para penyihir Fir'aun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Nabi Harun lahir. Ya. Nabi Harun lahir di Syam, Palestina. Kalau sekarang Palestina, kalau zaman dulu namanya Syam. Nah, ketika Nabi Musa lahir, kan Nabi Harun udah lahir ya, udah gede ya. Udah gede ya, segede padi lah misalnya gitu ya. Nah, lahirlah kemudian Nabi Musa. Nah, pas Nabi Musa lahir, itu Fir'aun dikasih tahu sama para penyihirnya. Jadi kalau zaman dulu penyihir itu penasehat. Pernah lihat gak film-film kerajaan itu? Ya, The Lord of the Ring. Oh, ada tuh film tuh. Kalau penyihir pasti jadi penasehat. Nah, kata penyihir, kata penasehatnya Fir'aun, akan ada seorang anak laki-laki yang kelak nanti akan menjadi musuhmu, wahai Fir'aun. Nah, makanya kemudian Fir'aun memutuskan untuk membunuh semua anak laki-laki yang lahir pada tahun itu. Dicari semua. Nah, ibunya Nabi Musa takut Nabi Musa ketahuan. Sebab Fir'aun sedang mencari semua anak laki-laki. Nah, maka kemudian Nabi Musa ditaruh di atas
apa tuh tempat bayi itu yang keranjang ya. Terus dialirkan ke Sungai Nil. Nah, dari sungai itulah kemudian jalan dari Syam ke Mesir. Nah, itu dilihatin sama Nabi Harun. Ibunya Nabi Musa bilang, Harun coba kamu perhatikan sampai kemana itu Musa. Akhirnya diikutin aja. Sampai ke ternyata berada di belakang istananya Fir'aun. Ya, dari Syam sampai ke istananya Fir'aun. Diambil sama istrinya Fir'aun, Aisyah, bukan Aisyah ya, Aisyah. Jadi Fir'aun punya istri namanya Aisyah. Aisyah ini dia seorang Muslim. Tuh, Fir'aunnya kafir, bahkan ngaku jadi Tuhan, punya istri Muslim. Ya, makanya Fir'aun nggak bisa punya anak dari Aisyah. Karena setiap mau kawin pasti langsung lemes. Singkat cerita, Aisyah ini pengen punya anak, Fir'aun juga pengen punya anak, tapi kan dia gak punya anak. Akhirnya ketemu deh tuh Nabi Musa yang dialirkan di sungai tadi. Wah, Aisyah seneng banget. Akhirnya dibawa ke dalam istana. Nah, Fir'aun sebel. Kata Fir'aun, kamu gimana sih? Saya aja ngebunuhin anak-anak laki-laki yang lahir pada hari ini. Kenapa kamu malah ngambil itu anak? Ya, kan aneh kan ya? Bapaknya justru pada ngebunuhin bayi laki-laki, sementara ya istrinya malah mengambil anak dari sungai itu yang tadi dibuang sama ibunya. Sebetulnya bukan dibuang ya, tapi diselamatkan karena pengawalnya Fir'aun kalau ketemu anak laki langsung bunuh. Gara-gara tadi tuh, gara-gara penyihirnya Fir'aun bilang akan ada nanti anak laki-laki yang akan menjadi musuhmu. Makanya Fir'aun ngebunuh semua anak laki-laki, gak mau ada saingan. Nah, singkat cerita ya, kemudian dibujuklah Fir'aun, udahlah Mas gitu ya. Kita kan nggak punya anak, udah kita rawat nih anak kita ini supaya jadi anak angkat kita Mas. Akhirnya Fir'aun ngalah juga, ya udah deh. Akhirnya diangkatlah Fir'aun Nabi Musa sebagai anak angkat. Itu yang nggak diceritain sama Nesya tadi ya. Jadi Nabi Musa kenapa jadi anak angkat Fir'aun itu karena ibunya harus menyelamatkan Nabi Musa dengan cara membuangnya ke sungai. Nah, Nabi Harun kemudian bilang, wahai ibu, ternyata Musa adik saya itu sekarang dibawa sama Fir'aun. Ya udah nggak apa-apa, justru malah enak, aman. Akhirnya tetap dipantau. Akhirnya kemudian karena Nabi Musa masih kecil, masih bayi, ya. Akhirnya Nabi Musa kan butuh susu, butuh ASI. Akhirnya diberikan pengumuman. Siapa yang bisa menyusui Musa nanti akan diberikan hadiah. Ya, di saat itu ibu-ibu yang sedang menyusui dipanggil semua. Nggak ada yang mau. Nabi Musa nggak ada yang mau. Ibu ini nggak mau. Akhirnya datanglah ibunya Nabi Musa asli. Datang ke kerajaan terus disusuin. Mau? Ya iya mau, orang ibunya sendiri. Kata Siti Aisyah, ya istrinya Fir'aun, wah ini aja nih, ibu ini cocok buat nyusuin Nabi Musa, Akhirnya ibunya Nabi Musa, ibu kandungnya ya, menyusui Nabi Musa. Jadi walaupun akhirnya dipegang sama Fir'aun ya, tapi ibunya Nabi Musa tetap bertemu dengan anaknya, yaitu Nabi Musa. Beranjak dewasa 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, Nabi Musa pernah digendong sama Fir'aun, ya namanya anak kecil ya, namanya anak bayi. Fir'aun kan jenggotnya panjang, ya, terus rambutnya dikriwil-kriwil kayak film-film kerajaan tuh. Itu jenggotnya ditarik oleh Nabi Musa, ditarik, sampai teriak, ya Allah, sakit,
sakit lah kalau jenggot ditarik sakit, rambut aja ditarik sakit. Ya coba rambut dijambak tuh sakit kan, teriak-teriak. Akhirnya Fir'aun marah-marah, dasar bayi kurang ajar. Ya namanya Fir'aun ya, gak punya akhlak. Nah, dibaik-baikin sama istrinya. Udah mas, kayak begitu itu kan anak bayi. Oh enggak, saya ini kan dari awal sudah gak setuju. Kamunya aja nih, saya kan udah bilang ini anak bakal jadi musuh saya. Penyihir saya bilang kayak begitu. Ya namanya anak kecil mas, gitu. Dia kan belum ngerti apa-apa. Ya udah kalau begitu kita buktikan. Akhirnya Fir'aun ngambil api, terus ngambil keju. Ya jadi lilin ya, kalau bahasa kita tuh lilin. Lilin dinyalain, ada apinya, terus di sampingnya keju. Dan riwayat lain mengatakan susu ya. Ya susu kan kalau dikeringin jadi keju ya. Nah, sekarang Aisyah kata Fir'aun, kalau si Musa itu mengambil keju berarti dia musuh kita nanti. Berarti kita harus bunuh anak ini. Tapi kalau dia ngambil api, berarti memang dia anak kecil, dia nggak tahu apa-apa. Bener kok dia anak kecil nggak tahu apa-apa. Ya udah kita tes sekarang. Akhirnya Nabi Musa ditaruh, disuruh ngerangkak jalan menuju dua benda itu. Mana yang dimakan? Api atau keju? Akhirnya merangkak ke Nabi Musa, emang dasar nabi, calon nabi. Ya, udah pinter dari kecilnya udah pinter. Pengen ngambil keju. Nah, malaikat Jibril datang, wah bahaya. Kalau sampai Nabi Musa kecil ngambil keju berarti Nabi Musa dibunuh. Akhirnya tangannya ditepak sama malaikat Jibril. Tepak. Akhirnya tadinya mau ngambil gini, ngambil api, dimakan. Makanya Nabi Musa cadel. Kenapa? Karena lidahnya pernah kebakar waktu makan api sampai nangis. Waduh, nangis ya. Gimana nangisnya baik? Gitu. Akhirnya diambil sama ibunya, ibu angkatnya ya, istrinya Fir'aun. Tuh kan lihat tuh, kamu sih, ini kan anak kecil. Baru Fir'aun sadar, oh iya. Padahal itu yang nepak malaikat. Nah makanya singkat cerita tadi diceritain sama Nesya ya. Makanya singkat cerita ketika Nabi Musa sudah besar, disuruh berdakwah kepada Fir'aun, Nabi Musa minder. Kenapa? Karena cadel. Makanya Nabi Musa berdoa, ya Allah, berikan saya teman, berikan saya panduan yang bisa menyampaikan dakwah saya kepada Fir'aun. Terus kata Allah, siapa dong yang jadi teman kamu untuk berdakwah kepada Fir'aun? Terus Nabi Musa bilang, ya udah gak usah jauh-jauh, itu Harun saja, kakak saya sendiri. Kan punya kakak Nabi Harun kan? Oh ya udah, bilang Harun mau nggak jadi nabi? Mau nggak kamu jadi nabi? Mau. Akhirnya Nabi Musa dan Nabi Harun berangkat ke istana Fir'aun untuk berdakwah kepada Fir'aun. Cuman yang ngomong Nabi Harun, Nabi Musa cuma nemenin doang. Karena tadi cadel. Sebab orang kalau mau berdakwah, mau ngasih tahu orangnya cadel diketawain. Ya kayak Pak Ustadz nih, ngomong sama kalian, cerita sama kalian. Wah seru juga ya, kan karena Pak Ustadz ngomongnya bener. Ya kan, coba kalau Pak Ustadz ngomongnya cadel. Misalnya gitu Pak Ustadz ngomong gitu. Waktu itu Fir'aun ketemu sama gitu. Misalnya gitu ya, Pak Ustadz ngomongnya pelat ya, kalau zaman dulu menyebutnya pelat cadel. Fir'aun jalan-jalan ketemu sama bayi yang dilempar sama ibunya. Coba, kan lucu kan? Makanya yang menghadap Fir'aun bukan Nabi Musa, tapi Nabi Harun, tapi tetap ditemenin sama Nabi Musa. Nah baru tadi tuh cerita yang diceritakan sama Nesya. Akhirnya bertemu diadu kesaktian sama penyihirnya Fir'aun. Fir'aun lemparin tali, tiba-tiba jadi ular. Tapi secara pemandangan mata asli itu bukan ular, tetap tali. Nah Nabi Musa gak punya apa-apaan, disuruh ngelemparin tongkat. Dilemparin tongkatnya jadi ular. Kenapa penyihir Fir'aun kemudian beriman kepada Nabi Musa? Karena penyihir Fir'aun tahu bahwa kalau yang saya lempar ini sebetulnya tali.
Ini mah tipuan mata aja. Apa kalau bahasa sulapnya tuh? Ilusi optik, ya. Tapi kalau Musa, ini dia ngelempar tongkat, ini beneran ular. Jadi kalau orang yang ngerti ilmunya, dia tahu mana ular beneran, mana ular bohong-bohongan. Ini mah saya ngelempar bukan ular, saya mata ali itu. Cuma saya mengilusi mata mereka seakan-akan melihat ular. Tapi Nabi Musa ketika dia melempar tongkat, itu beneran ular. Wah, ini mah bukan sulap ini. Ini bukan sihir ini mujizat. Ya, bukan sihir. Kalau bahasa kemarin ada apa? Ada karomah, ada maunah, ada mujizat. Ini mah bukan buat orang sembarangan ini. Ini mujizat buat orang yang terpilih, nabi yang terpilih yang memang diperintahkan untuk berdakwah. Wah, berarti saya beriman deh sama Nabi Musa. Akhirnya para penyihir Nabi Musa beriman. Tapi Fir'aun tetap gak terima. Penyihir Fir'aun udah beriman kepada Nabi Musa, Fir'aun sendiri gak terima. Mana bukti lagi kalau kamu Nabi? Maka kemudian Nabi Musa meletakkan tangannya di apa nih, di ketek, ya, di sakunya. Jadi kalau zaman dulu kantong itu adanya di sini, bukan di sini. Nah, kalau zaman sekarang kantong di sini ya. Kalau zaman dulu kantong di sini supaya nggak jatuh. Ya kan, kalau kantong di sini kan kagak jatuh kan, tapi kalau di sini bisa hilang. Nah, Nabi Musa kemudian meletakkan tangannya di sakunya, kemudian disuruh Allah, keluarkan tanganmu dari kantong sakumu. Ketika dikeluarkan tangannya Nabi Musa, terang kayak kebakar, nyala, sampai orang-orang silo. Udah Musa, udah cukup, udah kita kesiloan. Tapi anehnya Nabi Musa punya tangan yang tadi seperti apa, membara ya, terang benderang, itu kagak kenapa-napa, kagak kebakar, kagak apa. Makin yakin sebagian tadi itu penyihir Fir'aun, sebagian tadi udah beriman kepada Nabi Musa, semakin lagi, wah kalau betul berarti benar nih orang Nabi. Akhirnya mereka mendekati Nabi Musa. Nah, disitulah Fir'aun marah. Akhirnya Nabi Musa disuruh sama Fir'aun untuk dibunuh. Bunuh Musa dan para penyihirku yang berkhianat itu. Akhirnya Nabi Musa pergi dari istana. Singkat.